Associational thinking secara umum adalah cara berpikir yang menghubungkan satu gagasan dengan gagasan lain, bukan secara linear atau logis deduktif, tetapi melalui asosiasi, baik yang bersifat makna, simbol, emosi, pengalaman, atau intuisi. Orang yang berpikir secara asosiasional bisa melihat hubungan antara hal-hal yang tampaknya tak berhubungan di permukaan. Contohnya, melihat hujan, lalu tiba-tiba teringat ayah, padahal ayah sudah meninggal bertahun-tahun lalu karena dulu waktu kecil sering diajak bermain hujan oleh ayah. Hubungan itu bukan logis tapi asosiatif. Kemampuan ini cukup khas dan kuat bagi tipe kepribadian INFJ. Individu ini secara kognitif mengandalkan introverted intuition sebagai fungsi dominannya. Dan disinilah letak jantung dari associational thinking mereka. Namun bukan sekadar asosiasi permukaan, melainkan asosiasi yang terstruktur dalam kedalaman batinnya. Introvert intuition mereka bekerja seperti radar bawah sadar, menyerap, menampung, dan menyaring data tanpa secara sadar, lalu tiba-tiba memunculkan visi, insight, atau eureka moment tanpa INFJ tahu persis dari mana datangnya. Tapi dalam kenyataannya, itu hasil dari asosiasi ratusan input bawah sadar yang dikaitkan dengan pola besar tertentu. Ciri utama dari associational thinking pada INFJ adalah non-linear dan intuitif. Pola pikir mereka tidak berjalan langkah demi langkah, melainkan melompat antar ruang konsep. Ia berorientasi pada makna mendalam serta simbolik dan analogikal. INFJ sering berpikir dengan simbol dan metafora. Misalnya, ketika ia melihat seekor burung yang terbang di langit, mereka bisa tiba-tiba mengasosiasikannya dengan kebebasan spiritual atau transendensi, bukan hanya sebagai burung yang sedang terbang saja. Pada individu INFJ, asosiasi itu bukan acak. Ia bersifat tematik, terstruktur, dan kontekstual. Bayangkan pikiran mereka seperti jaring laba-laba raksasa. Setiap titik dalam jaring itu adalah sebuah ide, pengalaman, atau simbol. Dan tiap kali ada input baru dari dunia luar, ia langsung dihubungkan ke berbagai titik yang berada dalam jaring itu. Misal, jika inputnya ia sedang melihat seorang anak menangis di jalan, biasanya output INFJ dalam hitungan detik akan muncul deskripsi gambaran trauma masa kecil, konsep ketidakadilan sosial, eksistensi penderitaan manusia, pertanyaan spiritual, tujuan hidup manusia, film yang pernah ditonton tentang anak terlantar, atau mungkin inspirasi menulis puisi. Itu semua bukan dipikirkan secara sadar, tapi muncul sebagai arus bawah batin mereka. Hal ini yang membuat INFJ tampak seperti orang yang dalam diamnya sudah melintasi ribuan dunia pikiran. Begitulah mekanisme batin mereka. Alasan mengapa associational thinking INFJ sulit dipahami orang lain ialah karena masyarakat umumnya berpikir secara sekuensial logis atau terorganisir dan berurutan, misalnya dari A, B, C, D. Sedangkan INFJ bisa melompat dari A, Z, atau L, dan mereka tetap merasa itu masuk akal karena jalur dalam batin mereka berbeda. Orang lain hanya melihat output mereka sebagai random, padahal di dalamnya ada pola yang tersembunyi dan sangat kompleks. Tambahan lagi, INFJ sering tidak menjelaskan proses berpikirnya, karena mereka sendiri pun kadang sulit menjabarkannya secara linear. Ini yang membuat mereka tampak seperti aneh, misterius, atau tidak bisa ditebak. Associational thinking INFJ juga sangat berwarna afektif dan etis. Mereka tidak hanya menghubungkan ide-ide, tetapi juga nilai, empati, dan moralitas. Karena fungsi auxiliary mereka adalah extraverted feeling, maka pola asosiasi mereka sering menekankan konsekuensi terhadap perasaan manusia, dampak sosial, dan harmoni emosional. Artinya, mereka bisa mendengar satu nada musik, lalu merasa sedih, dan dari situ muncul pertanyaan tentang penderitaan manusia, lalu ide tentang pentingnya pengampunan atau solidaritas tiba-tiba muncul. Efek baiknya, mereka jadi memiliki kemampuan pattern recognition yang luar biasa, intuisi jangka panjang yang akurat, kedalaman wawasan filosofis, spiritual, dan psikologis, serta kreativitas yang kuat dalam bidang tulisan, seni, atau konseling.
Sedangkan resikonya, mereka bisa jadi mudah mengalami overthinking karena asosiasi bisa berkembang tanpa batas, dan INFJ bisa tenggelam dalam mental labyrinth-nya tersebut. Resiko lainnya, mereka bisa sulit menjelaskan diri sendiri. Kadang mereka tahu sesuatu dengan sangat kuat, tapi tidak tahu bagaimana menyampaikannya. Selain itu, mereka juga jadi bisa mengalami emotional overload karena semua asosiasi mereka bermuatan emosional atau nilai. Dan INFJ bisa kewalahan jika terlalu banyak input. Analoginya, bayangkan INFJ seperti seorang alkemis batin yang memegang zat-zat tak tampak, seperti pengalaman, intuisi, mimpi, nilai, atau simbol. Dengan associational thinking-nya, mereka meramu semuanya dalam tabung reaksi pikirannya dan menciptakan ramuan pemahaman yang kadang bisa dalam bentuk tulisan, kadang juga sebagai intuisi diam yang belum berbentuk. Mereka tidak mengumpulkan data seperti ilmuwan, tetapi menyaring makna seperti pujangga mistik. Dalam dunia modern, ini bisa tampak tidak efisien. Tapi dalam ranah pemahaman eksistensial, INFJ tergolong sebagai salah satu yang paling dalam. Kesimpulannya, associational thinking pada INFJ adalah bentuk kecerdasan intuitif yang bekerja secara mendalam, metaforis, non-linear, dan berorientasi pada makna, nilai, serta pola tersembunyi dalam realitas. Mereka bukan hanya mengasosiasikan pikiran, mereka mengasosiasikan juga jiwa. Ia tidak sekedar mengaitkan ide, tetapi juga menenun seluruh pengalaman hidup menjadi pemahaman makna yang kaya dan mendalam. Baiklah, kalau begitu seperti biasa, terima kasih sudah menyimak sampai sini. Jangan lupa subscribe Jeda Sibuk. Nantikan pembahasan saya selanjutnya. Saya, si ganteng nan tampan Fernando Widono. Sampai jumpa.